Fahmi datang. Ayo Marawis, mainkan. Yang semangat, yang semangat. Ayo. Lihat, anak saya datang. Calon pemimpin pesantren masa depan ini. Pemimpin lulusan Universitas Kairo. Dia akan membuat pesantren ini maju dan modern. Saya yakin sekali. Kalau Fahmi memimpin pesantren ini, akan maju. Dari ratusan santri dan santriwati di sini, hanya dia yang mendapat beasiswa untuk meneruskan pelajarannya ke luar negeri. Subhanallah. Santri terpintar, santri paling soleh akan menjadi mantu saya nanti. Masya Allah, saya bangga Pak Kiai. Saya bangga. Masya Allah. Calon mantu Kiai Saripudin. Tampan. Pak Kiai, apa Fahmi sudah menikah di Kairo? Kiai, anak saya tidak mungkin seperti itu. Bi, maaf. Ini Mbak Halimah. Mbak Halimah, ini abi saya. Ini Kiai Saripudin. Assalamualaikum. Nisa, Bilal, ayo. Salam sama Eyang. Apa? Eyang. Oh, maaf. Salam sama... Bi, abi kan sudah tua. Itu cuma sebutan aja, Bi. Ayo, Bilal, Nisa, cium tangan. Ikut Abi. Abi mau bicara sama kamu. Ada apa, Abi? Fahmi? Umi. Umi senang sekali akhirnya kamu pulang. Perempuan yang di luar itu siapa? Ceritakan. Siapa perempuan itu? Umi, Abi, saya minta maaf karena tidak menceritakan sebelumnya. Saya akan jelaskan sekarang. Dia seorang perempuan yang Fahmi temukan di jalan bersama anak-anaknya ketika tengah dipukuli seorang rentenir. Mau apa kamu kemari? Saya tidak mau apa-apa. Tapi apa yang Bapak lakukan tidak bisa saya biarkan. Sok pahlawan kamu. Pak, saya tidak suka mencari keributan. Warto! Kaso! Sini! Baik, bos. Hei! Mau apa kalian? Hah? Kau berani lawan saya? Kali ini pasti kamu kena. Atas nama kebenaran. Hentikan. Iya. Kurang ajar kamu. Semprol kamu. Lihat ya Fahmi. Tak balas kamu. Lebih baik kita jangan mendendam. Saya yang nggak dendam sama kamu. Lihat aja. Saya yang mau dendam. Lihat. Halimah. Kutanya. Sampai kapan lu harus bayar? Kamu sana.
Biar kamu halangi, saya tetap mau nagih. Mereka sedang dalam kesulitan dan butuh bantuan. Makanya saya bawa ke sini. Apa maksud kamu dengan butuh bantuan? Kehidupan mereka sangat miskin. Mereka kelaparan, tidak punya tempat tinggal. Dan saya merasa terpanggil untuk membantu mereka. Saya yakin Abi bisa mengerti. Abi tidak mengerti sama sekali. Beraninya kamu membawa perempuan yang bukan murim kamu di saat kamu baru pulang. Disaksikan oleh banyak santri dan santriwati dan tamu-tamu Abi. Itu sama saja kamu mencoreng muka Abi, mempermalukan Abi di depan mereka. Kenapa Abi berkata begitu? Karena mereka bisa saja menfitnah kamu. Menyangka perempuan itu punya hubungan sama kamu. Astagfirullahaladzim. Abi, kalau mereka mau memfitnah saya, silahkan. Tapi apa yang saya lakukan ini tidak salah. Menolong perempuan yang baru kamu kenal dan tidak tahu asal-usulnya, itu tidak benar. Abi selalu mengajarkan untuk tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Begitu pula dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Itu menunjukkan kita tidak boleh membeda-bedakan. Abi tetap tidak setuju. Kamu harus suruh perempuan itu pergi dari sini. Kita punya cara lain untuk menolong mereka. Ya Allah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Karena kalau sampai terjadi sesuatu, aduh, ini semua salahku. Bu, sakit Bu. Iya sayang, ibu tahu. Sabar ya, sabar. Sama itu Bu. Apa? Ya itu kan bukan punya kita sayang. Sama Bu. Iya sayang ya, sabar. Ntar lagi kita makan ya. Ntar lagi kita cari tempat makan, kita makan yang banyak ya. Tunggu sebentar ya sayang ya, sabar ya. Udah bilang kamu nggak apa-apa kan bilang. Sayang, jangan gitu nanti sabar. Udah duduk sabar, udah sabar, sabar. Waalaikumsalam. Le, sebentar. Iya, Pak Kiai. Tolong perempuan itu diberi makanan dan anak-anaknya ya. Baik, Pak Kiai. Terima kasih. Bu, ini ada makanan dari Pak Kiai. Oh, nggak usah. Jangan bisa. Enggak apa-apa, Bu. Silakan, Pak. Silakan. Bener? Iya, enggak apa-apa. Aduh, alhamdulillah, terima kasih Iya. ya. Ah, semuanya aktivitas lagi ya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Ada hubungan apa dia dengan Fahmi? Dan untuk apa dia dan anak-anaknya ada di sini? Baca dulu bismillah, udah baca bismillah belum? Abi. Mereka tidak punya apa-apa, Bi. Mereka kelaparan, mereka tidak punya tempat tinggal. Dan anak-anak itu, mereka anak yatim. Jadi kalau Abi menyuruh mereka pergi, itu sama saja menelantarkan anak-anak yatim dan juga janda miskin. Apakah itu yang diajarkan oleh agama kita? Abi tidak akan menelantarkan mereka. Jadi apa yang akan Abi lakukan? Saya berterima kasih. Berterima kasih sekali, Pak. Bukannya saya mau menolak kebaikan Bapak, tapi saya nggak bisa dipisahkan dengan anak-anak saya, Pak. Anak-anak saya kan masih kecil. Mereka masih butuh saya, Pak. Anak-anak kamu akan kami rawat di sini. Dan akan kami sekolahkan di pesantren ini. Tapi maaf, buat kamu, kami tidak bisa menerimanya. Karena kami di sini tidak bisa menerima seorang perempuan yang bukan usia sekolah. Ini pesantren, bukan penampungan. Kalau Ibu pergi, siapa yang jagain kita? Kalau memang kamu keberatan dan anak-anak kamu juga tidak mau tinggal di sini, ya sudah, saya tidak bisa menahannya. Kamu bisa membawa pergi anak-anak kamu. Abi, Fahmi, dia yang memutuskan, bukan Abi.
Tapi Abi, saya bisa mengerti kenapa Mbah Halimah tidak mau meninggalkan anak-anaknya. Abi lihat sendiri, anak-anaknya masih terlalu kecil. Dan saya yakin, kalau Umi diposisikan sama seperti Mbah Halimah saat ini, Umi akan melakukan hal yang sama. Ya kan Umi? Abi, saya mohon, izinkan mereka untuk bisa tinggal di sini. Saya yakin Mbah Halimah bisa membawa dia dan juga bisa membantu untuk keperluan para santri di sini. Ya kan, Mbak? Iya, iya saya mau kok. Saya mau kerja di sini, asal saya tidak dipisahkan dengan anak-anak saya. Santri dan santriwati di sini tidak perlu bantuan. Mereka sudah mengerti dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahmi, Abi sudah memberikan pilihan. Kalau dia tidak setuju, itu berarti sama saja dia tidak mau mengikuti keputusan Abi sebagai pemilik pesantren ini. Belum tinggal di sini saja dia sudah menentang Abi. Apalagi dia tinggal di sini. Abi, Pak Kiai, Nuhun Sewu, ini bukannya mau mencampuri, tapi menurut saya sebaiknya perempuan ini diberikan kesempatan untuk mengabdi di pesantren Pak Kiai. Karena bagaimanapun juga pesantren ini membutuhkan perempuan untuk memasak dan bersih-bersih. Apalagi Nuhun Sewu Pak Kiai, halaman Pak Kiai itu kurang diolah Pak Kiai. maaf Bi, saya setuju dengan Pak Kiai. Tindakan Fahmi benar-benar luar biasa. Ilmu agama yang dipelajari di Kairo itu benar-benar semenyerap. Bayangkan, dia mau menolong wanita itu tanpa tedeng alih-alih. Luar biasa. Tapi saya takut akan menimbulkan fitnah, Kiai. Apalagi saat ini saya akan menjodohkan Fahmi dengan Ranun anak Kiai. Insya Allah, fitnah itu tidak akan terjadi kalau Fahmi bisa jaga diri. Dan saya yakin, Fahmi itu imannya sangat kuat. Persis seperti sampean, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi, ada yang ingin Abi bicarakan sama kamu. Sekarang ini kan kamu sudah kembali ke pesantren ini. Kamu akan menggantikan Abi sebagai pemimpin pesantren ini. Insya Allah, Bi. Abi sangat bangga sama kamu. Kamu bisa lulus dengan prestasi yang sangat baik sekali. Tapi buat Abi masih ada satu yang kurang. Apa itu, Bi? Kamu belum menikah. Abi dan Kiai sepakat ingin menjodohkan kamu dengan Ranun anaknya Kiai. Kamu masih ingat Ranun kan? Masih, Abi. Dia teman main saya waktu masih kecil. Nah, sekarang dia sudah besar, sudah sama seperti kamu. Bagaimana? Kamu mau menikah dengan Ranun? Insya Allah, Bi. Kalau dia memang jodoh saya bersedia. Alhamdulillah. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah.
Ada apa sih, Rubia? Ayo cepat kasih tahu aku. Ranu, tampangnya itu loh. Gimana tampangnya? Jelek? Berantakan? Atau sok bule-bulean? Berarti kalau gitu ganteng dong. Dia cakep ya? Salah. Salah? Terus gimana dong? Banget. Apanya yang banget? Jelek banget? Atau ganteng banget? Kamu udah yakin mau ngedengerin ini? Iya, Rubia kasih tahu aku. Yang pasti sekarang itu Fahmi tampangnya. Rubia cepetan dong, jangan bikin aku penasaran kayak gini. Ganteng banget. Yang bener kamu? Iya Ranun, dia ganteng banget. Pokoknya beda waktu terakhir kali kita ketemu sama dia dulu pas dia masih culun. Karena sekarang itu Fahmi udah benar-benar menjadi lelaki idaman semua wanita. Kulitnya putih, badannya tegap. Yang pasti senyumannya itu, Ranun, senyumnya. Kamu masih inget kan gimana senyumannya Fahmi? Iya, Rubia. Aku masih inget banget gimana senyumannya dia. Dan kamu, Ranun, menjadi gadis paling beruntung karena kamu akan berjodoh dengan Fahmi. Fahmi akan jadi milik kamu. Sekarang giliranmu yang ajan. Kenapa sih, Bu? Kita harus sholat sekarang. Bisa masih ngantuk nih. Masa sholat Ayo, ditunda? apa lagi? Kamu mau Allah menunda keinginan kamu? Nggak mau kan? Makanya kalau sholat nggak boleh tunda-tunda. Yuk, ke sepatunya, sayang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak Halimah, tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok yang sholat cuma berdua? Bilal mana? Kak Bilal sakit, Om. Betul tuh, Mbak. Iya. Badannya makin panas. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak bilang? Kan bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak perlu, Mas. Paling cuma masuk angin. Nanti saya gosok minyak angin, paling udah sembuh, Mas. Mbak, saya rasa pengobatan seperti itu kurang tepat. Sekarang kita perlu tahu sebetulnya Bilal sakit apa. Apalagi sudah berhari. Akan sangat bahaya apabila tidak segera dibawa ke rumah sakit. Tapi, Mas, Mbak, sudah. Ikuti saja apa omongan saya. Kasihan Bilal, kondisinya bisa makin parah. Masalah biaya, Mbak nggak usah khawatir. Akan saya bantu. jangan, Mas. Saya udah banyak ngerepotin, Mas. Saya berterima kasih banget sama Mas, tapi saya nggak mau hutang budi lagi, Mas. Ini bukan masalah utang budi atau apa, Mbak. Ini masalah nyawa. Mbak mau terjadi apa-apa dengan Bilal. Lagi pula, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong selama kita mampu. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak salah, Mbak. Dan sebetulnya juga tidak seberapa. Ya kan, Mbak? Ayo, Mbak.
Fahmi. Sekarang kita akan mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan Ustadz muda kita yang baru pulang dari Kairo, Fahmi. Loh, mana Fahmi? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, tapi tadi saya lihat Mas Fahminya pergi sama Mbah Halimah. Apa? Itu kan orang yang kemarin nolong Halimah, Sok. Bener, Bos. Bener. Lo mau ngapain dia? Pacaran kali, Bos. Mana mungkin dia pada pacaran nih. Ente nggak tahu. Aneh nih baru dapat informasi dari si Sidik. Pemuda itu anaknya Kiai Hasan, pemilik pesantren di desa ini. Nah, ini jadi kebetulan, Sok. Karena saya jadi punya cara untuk melumpuhkan Halimah sama anak Kiai yang Sok tahu itu. Saya kan sudah bilang jangan terima perempuan itu tinggal di sini. Ya, ini buktinya. Pasti terjadi sesuatu, Abi. Makanya Fahmi pergi sama dia. Ya, tapi apa? Seharusnya dia minta izin. Padahal hari ini hari pertama dia harus memberikan kuliah subuh di depan santri-santri. Jangan-jangan perempuan itu perempuan tidak baik. Dia hanya menyamar saja. Masya Allah, Abi. Istighfar. Tidak baik seujun begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Kamu sudah dapat info di mana Fahmi? Belum Pak Kiai. Tapi saya mendapat info lain. Apa itu? Panasnya sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Saya mengkhawatirkan anak ibu terkena tipes. Maka saya sarankan untuk melakukan tes lab. Tes lab? Tes lab itu apa, Dok? Mbak, itu tes biasa untuk memastikan apakah Bila terkena tipes atau tidak. Oh, tapi... Nggak apa-apa, Bu. Tes lab itu aman. Kalau sudah diketahui, maka saya bisa memberikan obatnya dengan tepat. Bagaimana ini, Mas? Sudah, Dok. Dites saja. Tapi saya nggak punya uang. Mbak nggak perlu khawatir. Saya yang bayar. Silakan, Dok. Lah yang kita ini tahu dari para santri, kalau Mas Fahmi itu sudah ditunangkan dengan anaknya Kiai Safruddin, ya kan? Masalah dia ditunangkan dengan siapa itu ndak penting. Yang jelas saya itu melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka itu subuh-subuh keliaran berduaan di jalan. Mau ngapain coba? Hah? Saya rasa ide tinggal di pesantren ini pasti dari Halimah. Dia sengaja membujuk Fahmi dengan iming-iming tubuhnya supaya dia bisa tinggal dan makan gratis di sana. Nah kalau enggak bakalan Fahmi mau menerima begitu saja di rumahnya. Zaman sekarang mana ada nolong gratis. Kita tidak bisa tinggal diam. Tuh, kita harus bertindak cepat. Bener. Kalau enggak, kampung kita ini bakalan kena azab gara-gara perzinahan mereka. Makanya ayo kita selamatkan kampung kita ini. Setuju. Ayo selamat kampung kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua, ya. Kalian semua jangan termakan hasutan omongan laki-laki seperti ini. Anak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pak Kiai, kalau Fahmi tidak berbuat seperti itu, kenapa dia pergi dengan wanita yang bukan muhrimnya? Subuh-subuh lagi, Pak. Mungkin mau kawin, Pak Kiai. Kamu jangan sembarangan kalau berbicara ya. Anak saya mungkin saja melakukan yang bukan kalian pikirkan. Lalu mau apa, Kiai? Mau cari masjid? Ya enggak mungkin toh. Di pesantren Pak Kiai sendiri kan sudah ada masjid. Buat apa mereka cari jauh-jauh? Saya curiga loh Pak Kiai. Jangan-jangan mereka itu sengaja mencari tempat untuk pacaran. Diam kamu. Kamu tidak berhak menuduh anak saya seperti itu. Anak saya pasti punya alasan melakukan itu. Pasti itu. Saya akan buktikan. Ayo. Silakan Pak Kiai buktikan. Kami semua ini menunggu.
Mana mungkin Kiai Hasan bisa membuktikan. Ini jelas-jelas saya melihat. Saksinya saya. Iya toh? Hasil tesnya positif tifus, Mbak. Kalau menurut saya, lebih baik Bilal tetap dirawat di rumah sakit. Jangan, Mas. Biar saya yang merawat Bilal. Kalau di rumah sakit itu kan biayanya mahal. Saya nggak mau ngerepotin Mas lagi. Kalau untuk biaya, insya Allah tidak jadi masalah. Yang penting sekarang bagaimana Bilal cepat sembuh. Jangan, Mas. Nggak apa-apa. Insya Allah kok. Insya Allah Bilal cepat sembuh. Ya sayang ya. Insya Allah kamu bisa cepat sembuh ya. Ini obatnya, tapi sebelum minum obat harus makan dulu. Mbak ada makanan? Tadi pagi sih masak bubur. Lebih baik sekarang Mbak cepat panaskan, saya tunggu di sini. Nggak apa-apa, Mas. Mas pergi aja. Nisa yang jagain Bilal di sini. Nggak apa-apa, Mbak. Saya khawatir dengan kondisi Bilal. Nisa, kita tunggu Bilal di sini ya. Ya, Om. Silakan, Mbak. Sekarang kita berdoa bersama supaya Bilal cepat sembuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bisa tunggu Bilal di sini ya. Mbak, kenapa Mbak? Aduh, itu ada kucing lewat. Saya kaget buburnya jatuh di tangannya panas banget melepuh. Kalau Mbak nggak keberatan dan Mbak mengizinkan, saya mau mencoba untuk meringankan rasa sakitnya. Maksudnya? Maaf, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzibil basya isfi anta syafi' la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan pemelihara manusia, sembuhkanlah, karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Fahmi! Halimah itu seorang janda, Fahmi. Dan kamu seorang laki-laki. Apa yang akan kalian kerjakan selain berzina? Karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Fahmi! Apaan ini? Hah? Apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian melakukan zina? Astagfirullahaladzim. Abi, kami berdua tidak melakukan apa-apa. Tapi kenapa tangan kamu memegang Halimah? Dia ini bukan muhrim kamu. Ini sama saja melakukan perzinahan. Kamu sudah melanggar syariat agama kita. Abi, tunggu dulu. Tadi itu saya mencoba untuk membantu Mbak Halimah. Menolong apa? Tadi saya tidak sengaja bubur panas terkena tangannya Mbak Halimah. Abi bisa lihat sendiri kan? Alasan. Abi tidak mau dengar itu. Jelas dengan mata kepala Abi sendiri. Kamu mencium tangan Halimah. Kamu tidak pantas dekat-dekat dengan orang yang bukan muhrim kamu.
Kamu tidak boleh membantah kata-kata Abi. Kamu habis sekolahkan di Kairo supaya kamu bisa menjadi suri toladan, menjadi panutan, memberikan contoh yang baik, bukan yang tidak baik. Mulai sekarang, kamu tidak usah lagi mencampuri urusan Halimah. Sekarang cepat kamu keluar, kamu ambil air wudhu dan sholat tobat. Abi, cepat! Saya minta kamu bisa menjaga diri. Dan saya peringatkan, jangan mencari masalah di sini. Maafkan saya, Umi. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengerti kenapa Abi bisa berpikir seperti itu. Saya hanya ingin menolong. Cuma itu. Umi ngerti. Tapi Umi juga bisa ngerti atas sikap Abi. Menolong yang bisa menimbulkan fitnah. Lebih baik kamu hindari, Mi. Bagaimana bisa jadi fitnah, Umi? Umi percaya dengan niat kamu yang benar. Tapi masalahnya, kamu sudah keluar dari pesantren dengan Halimah subuh-subuh lagi. Itu sudah menimbulkan fitnah di kalangan santri lain. Iya. Dan kamu tahu apa yang mereka perbincangkan? Kamu diduga punya hubungan dengan Halimah. Halimah itu seorang janda, Fahmi. Dan kamu seorang laki-laki. Apa yang akan kalian kerjakan selain berzina? Astagfirullahaladzim. Abi, itu seuzon. Tapi buat Abi itu benar. Kamu itu harus hati-hati, Fahmi. Setan itu ada di sekeliling kita. Lagi pula kamu harus konsentrasi dengan rencana kamu untuk menikah dengan Ranun. Sore ini kita akan ke rumah Ranun untuk melamar dia. Jadi selesai kamu sholat tobat, kamu bersiap-siap. Abi tunggu di ruangan pesantren. Abi. Mami, jangan cari masalah. Turuti apa kata Abi. Baca bismillah, sayang. Hati-hati panas ya. Ditiup dulu. Ya. Pintar. Bu, kalau Bu bilang habis, bunik saya, Bu. Iya, sayang. Bu, Kak Bella kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Dan lindungilah hatiku dari semua keraguan. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Mbak Halimah, mau apa dia? Mbak Halimah, tunggu Mbak. Mbak mau kemana? Mbak, saya mohon Mbak jangan pergi. Kita bukan mau pergi kok, Om. Kita mau ke rumah sakit. Kak Bilal batuk, Om. Terus keluar darah. Astagfirullahaladzim. Mbak, kita harus ke rumah sakit sekarang. Mbak tunggu di sini. Saya mau ke dalam untuk pamitan, ya? Jangan, Mas. Biar saya sama anak-anak aja, Mas. Saya nggak mau ngerepotin Mas lagi. Saya nggak mau cari masalah, Mas. Mbak, sudahlah Mbak. Tunggu di sini sebentar, ya? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Kalau Mas Fahmi antar, pasti Pak Kiai Hasan marah lagi. Aduh, saya mesti bagaimana ini? Apa kamu bilang? Kamu mau pergi mengantar Halimah ke dokter? Kamu ini bagaimana sih? Baru saja Abi bilang,
Kamu itu harus lihat-lihat dulu kalau mau menolong. Santriwati kan banyak, mereka kan bisa menolong. Abi, saya mohon dengarkan dulu Abi. Umi, panggil para santriwati. Suruh mereka antar Halimah ke dokter. Kamu itu masih ada urusan lain. Kita akan pergi melamar Ranum sekarang. Iya Abi, saya mengerti. Tapi kondisinya saat ini, Bilal itu batuk mengeluarkan darah. Dan dia dalam kondisi kritis saat ini. Saya mohon Abi, izinkan saya ke rumah sakit. Saya janji, setelah semua urusan di sana selesai, saya akan cepat kembali ke sini dan kita sama-sama ke rumah Ranum. Saya mohon Abi. Abi bilang tidak, tidak. Sebentar, Abi. Mereka akan menuju kemari. Mana Malik? Panggil Malik. Malik! Malik! Malik sedang ke pasar. Astagfirullahaladzim. Abi, sudahlah. Saya harus pergi sekarang. Assalamualaikum. Mami! Abi sudah. Abi istighfar. Bilal bukan hanya terserang penyakit itu. Maksud dokter? Terlihat ada indikasi kalau anak ibu mengalami komplikasi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seandainya dari awal saya bawa Bilal ke dokter, pasti semua ini tidak akan terjadi. Sabar Mbak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah berdoa demi kesehatan dan juga keselamatan dari Bilal. Maaf, saya harus terima ini. Abi tidak mau tahu. Sekarang juga kamu cepat pulang. Jangan bikin Abi malu di depan Kiai Syarifuddin dan keluarganya. Pulang. Baik, Bi, saya akan pulang. Tapi setelah urusan semua di sini selesai. Apa kamu bilang? Kamu pikir acara lamaran ini main-main, bercanda, tidak penting? Ini untuk masa depan kamu. Bukan begitu, Bi. Tapi ini masalah nyawa manusia. Nyawanya Bilal, anaknya Mbah Halimah. Jadi sebagai muslim, saya merasa... Cukup. Jangan cari alasan dengan coba-coba mengkhotbah ya Abi. Untuk urusan menolong anaknya si Halimah itu, kamu masih bisa serahkan pada orang lain. Abi akan suruh salah seorang santri untuk membereskannya. Pulang kamu. Duh, yang calon pengantin. Dari tadi gelisah banget sih. Udah gak sabar ya mau ketemu sama Pujanati. Aduh, kamu itu godain aku terus sih kerjaannya. Ya habis, salah siapa coba? Kamu itu dari tadi mondar-mandir terus. Mata aku kan jadi sakit ngeliatinnya. Ya, lagian siapa juga yang suruh liatin aku? Ya, maunya juga aku sih nggak ngeliat kamu. Ya udah, kamu tenang aja ya. Dia pasti bakalan datang. Iya, tapi ini udah sore. Alah, baru juga telat sejam. Anggap aja mereka sekarang lagi kena macet di jalan. Udah ya, kamu sabar. Mereka pasti bakalan datang kok. Percaya sama aku. Yang tabah ya, Nay. Yang tabah ya, sayangnya. Astagfirullah. Pak Kiai Hasan, sampean sudah sampai di mana ya? Maaf Kiai, maaf. Kami sekeluarga mungkin agak telat sedikit karena ada masalah yang di luar dugaan. Tapi sudah dapat diatasi. Insya Allah sebentar lagi kami akan berangkat. Alhamdulillah, kami sekeluarga di sini sudah kumpul semua dan juga para sedulur, sahabat-sahabat juga sudah pada di sini ingin menyaksikan acara pertunangan. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Pak Kiai, sampai di sini dulu, kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Saya sudah berbuat bohong kepada Kiai Syarifuddin. Ini semua gara-gara Fahmi.
Umi, kamu ke depan. Coba lihat. Mungkin Fahmi sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Kamu? Di mana kamu? Maaf, Bi. Sepertinya saya tidak bisa pulang sekarang dan saya tidak bisa datang ke acara lamaran itu karena kondisi Bilal makin parah, Bi. Jadi saya... Itu bukan urusan kamu. Kamu harus pulang sekarang atau Abi akan cari kamu pulang. Abi mohon dengarkan dulu, Abi. Pulang sekarang. Maaf, Bi. Saya tidak bisa pulang. Kamu pulang atau kamu tidak bertunangan dengan Ranun? Jawab. Pilih menolong Halimah atau kamu tidak bertunangan dengan Ranun? Maaf, Bi. Saya harus menolong Mbah Halimah dan juga Bilal. Dan kamu, suruh perempuan ini pergi dari sini. Karena dia tidak akan mampu membayar seluruh pengobatannya. Selain tipes, Bilal juga terserang penyakit demam berdarah. Ini yang membuat Bilal batuk darah dan trombositnya turun secara drastis. Kalau ini terus dibiarkan, nyawa Bilal bisa terancam. Jadi apa yang harus kita lakukan, Dok? Kita harus segera melakukan transfusi darah. Cuma masalahnya adalah persediaan darah di rumah sakit ini sudah kosong. Dan kalau kita menunggu kiriman darah dari kota, saya khawatir kita terlambat. Astagfirullahaladzim. Dok, ambil saja darah saya, Dok. Berapa saja ambil, Dok. Yang penting anak saya bisa selamat, Dok. Dok, tolong, Dok. Selamatkan anak saya, Dok. Selamatkan Bilal, Dok. Tidak semudah itu. Dan tidak segampang itu, Bu. Kita juga perlu tahu dulu apakah golongan darah ibu itu sesuai dengan golongan darah Bilal. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Golongan darah saya B. Sementara Bilal golongan darahnya A. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa di saat-saat seperti ini saya tidak bisa menolong Bilal? Apa yang harus saya lakukan, Dok? Ya, astagfirullahaladzim, Bilal. Dokter, saya bersedia untuk menyumbangkan darah untuk Bilal. Jangan, Mas. Tidak perlu, Mas. Mbak mau lihat Bilal sehat kan? Ya, tapi saya nggak mau. Mbak, saya mengerti perasaan Mbak. Mbak pasti mau bilang Mbak tidak mau menyusahkan atau Mbak tidak mau cari masalah. Iya kan? Mbak jangan pikirkan itu. Sekarang kita harus benar-benar fokus untuk keselamatan Bilal. Dan insya Allah, darah saya cocok untuk Bilal. Dokter, saya siap. Ambil darah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasan. Sepertinya pertunangan ini kita batalkan, Kiai. Apa, Kiai? Pak Kiai, jangan coba-coba mempermalukan saya ya. Jangan mempermalukan saya di depan orang-orang kampung yang ada di sini dan di depan santri-santri saya. Bukan begitu, Kiai. Nah terus apa, Kiai? Apa? Kiai tahu, hampir semua keluarga saya yang ada di sini, Kiai, sudah menunggu keluarga Hasan. Astaga. Kalau memang saya tahu seperti ini, lebih baik dari dulu saya kawinkan anak saya dengan laki-laki lain.
Pak Kiai tahu, hampir semua kiai sahabat-sahabat kita itu minta supaya anaknya dikawinkan, dijodohkan dengan Ranun anak saya, Kiai. Dan mereka punya anak semua itu tidak kalah pintarnya dari Fahmi, Kiai. Dan mereka semua mau dijodohkan dengan Ranun. Maafkan saya, Kiai. Maafkan saya. Jangan mentang-mentang, Kiai. Si Fahmi itu keluaran Universitas Kairo Al-Azhar. Terus dia seenaknya mau mempermainkan anak saya, Ranun. Tolong bilang sama dia harus mengutamakan kehormatan kami di sini. Iya, iya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan ya Mas, dikebawain aja dulu, diangkat aja supaya tidak pegal. Terima kasih, Sus. Memalukan, sangat memalukan. Kamu sudah mencoreng nama baik Abi. Abi, istighfar. Astagfirullahaladzim. Fahmi, kamu sudah merusak hubungan baik Abi sama Kiai Saripudin. Kamu juga sudah merusak acara kamu dengan Ranun. Apa sih mau kamu, Fahmi? Hah? Apa? Bilal membutuhkan donor darah dan saya... Apa sudah tidak ada darah lagi yang bisa menolong anak itu? Kan ada ibunya, ada suster, ada dokter, dan ada siapa saja di orang di rumah sakit ini. Dan kamu sudah saya peringatkan ya. Saya sudah bilang, jangan membuat masalah di pesantren saya. Apa kamu sengaja menantang saya? Saya mau minta maaf, Pak. Tapi dari awal saya memang tidak berniat untuk minta tolong, Pak. Bohong. Kamu pasti memanfaatkan anak saya. Demi Allah, Pak, saya nggak bohong. Bisa saja kamu ngomong. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ini ada tagihan untuk Pak Fahmi. Apa ini? Tagihan biaya laboratorium. Oh. Kamu yang membayar, Fahmi? Kamu pikir kita banyak uang? Insya Allah saya bisa membayarnya, Abi. Atau mungkin Abi mau beramal untuk anak yatim. Kamu pikir setelah perempuan ini membuat masalah di sini, Abi akan rela membayarinya? Tidak. Dan ini. Dan kamu. Suruh perempuan ini pergi dari sini. Karena dia tidak akan mampu membayar seluruh pengobatannya. Abi jangan begitu. Diam. Sekarang juga kamu harus pulang. Kamu harus menunaikan kewajiban kamu. Ayo. Abi tunggu dulu, Abi. Bagaimana dengan ini, Bu? Ibu harus membayarnya. Kalau begitu saya akan tunggu Ibu di loket. Mas, tunggu Mas, saya mau. Astagfirullahaladzim, Bi. Abi kenapa tidak mau membantu mereka, Bi? Bukannya Abi tidak mau menolong mereka, tapi perempuan itu sudah membutakan hati nurani kamu terhadap Abi. Tapi Abi... Diam kamu. Sekarang lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya kamu meminta maaf kepada Kiai Saripudin, dan bagaimana caranya kamu mengembalikan nama baik Abi. Sekarang cepat kamu masuk ke mobil. Cepat! Tolong Mas, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang. Saya nggak bisa bayar, tapi saya janji kalau saya dapat uang pasti saya bayar, Mas. Pasti saya bayar. Maaf, Ibu. Saya tidak punya keputusan di sini. Keputusan ada di pihak rumah sakit. Pasien yang dirawat di sini harus membayar uang DP dan uang laboratorium. Kalau Ibu tidak punya uang, saya tidak bisa membantu, Bu. Mas, tolonglah Mas. Anak saya kan butuh darah. Darahnya sudah ada, Mas. Tinggal didonor. Apa nggak bisa didonor dulu, baru nanti dibayar? Pembayarannya menyusul, Mas. Tolong. Tetap tidak bisa, Ibu. Sekarang silakan bawa anak Ibu keluar, karena sudah ada pasien yang ingin masuk. Terima kasih. Tolong, Mas.
Renungkan perbuatan kamu baik-baik di sini. Abi nggak mau dengar kamu kembali memalukan keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Ranun, udah ya. Kamu jangan nangis terus seperti ini. Abimu pasti sedih kalau ngeliat kamu kayak gini. Kamu kan tahu sendiri, Abimu itu paling nggak bisa kalau ngeliat kamu nangis seperti ini, Ranun. Iya, tapi kenapa Mas Fahmi nggak datang? Tapi kenapa dia ngelakuin semua ini sama aku? Iya, aku juga kurang tahu. Tapi apa alasannya Fahmi kalau dia sampai menolak perjodohannya ini sama kamu? Bukannya perjodohan kamu sama Fahmi itu sudah direncanakan? Mungkin aja Mas Fahmi udah punya calon lain dari Kairo. Atau jangan-jangan dia udah nikah. Jangan ngaco deh kamu, Ranun. Jangan-jangan wanita yang bersama Fahmi itu kemarin memang istrinya Fahmi. Rubia, tadi kamu bilang apa? Perempuan mana yang jadi istrinya Mas Fahmi? Gini Ranun, memang kemarin pas Fahmi pulang, Fahmi membawa seorang wanita dan sudah punya anak 2. Dan itu juga sempat bikin geger karena semua orang bertanya siapa wanita itu. Terus sebenarnya perempuan itu siapa? Setelah bertanya, Abimu lama berbicara sama Kiai Hasan, Ranun. Tapi kemudian Abi keluar dan bilang sama aku kalau Fahmi tidak mempunyai hubungan apa-apa sama wanita itu. Dia cuma seorang janda yang ditolong sama Fahmi, Ranun. Syukurlah kalau emang kayak gitu. Tapi kenapa kamu gak cerita sama aku sebelumnya? Abimu melarang aku, Ranun, karena dia takut kamu kecewa dan mikir yang aneh-aneh. Rubia, kalau kejadiannya kayak gini, apa mungkin perempuan itu cuma seorang janda yang ditolong sama Mas Fahmi? Rubia, apa mungkin mereka benar-benar punya hubungan? Aku benar-benar nggak tahu, Ranun. Tapi kan kita nggak boleh suuzon. Bagaimana kondisi Bila? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nisa! 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 Selalu di hatiku. Bu, Nisa capek bu. Nisa istirahat dulu ya. Iya sayang, tahan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mau hujan. Astagfirullahaladzim. Ayo cepat-cepat. Cepat sayang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak. Aku tidak bisa cuma diam. Aku harus melakukan sesuatu. Itu kan Halimah. Mau ngapain dia di sini? Bukannya dia sudah tinggal di pesantrennya Kiai Hasan? Nah, ketemu lagi Halimah. Saya mohon Pak, jangan ambil anak saya Pak. Tunggu dulu, saya mau tanya. Kenapa kamu di sini? Oh, saya tahu. Pasti Kiai Hasan dan anaknya si Fahmi itu sudah tahu belangnya kamu kan? Sehingga kamu diusir dari pesantrennya. Ya kan? Oh, alamak, Halimah. Kamu itu jadi perempuan yang tahu diri. Kamu tuh sudah peot.
Sudah tua. Iya toh. Anak kamu sudah 2. Tapi kalau sekiranya kamu masih mau cari masalah, saya bisa bantu kamu. Teman saya itu banyak, Mas. Tapi ya itu, saya harus dapat persen. Dan sekaligus untuk membayar hutang-hutang kamu. Gimana? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya mohon jangan ngomong seperti itu di depan anak saya. Kenapa? Kamu malu? Ya wes. Kalau kamu ndak mau anak-anak kamu tahu siapa kamu, gampang. Ini tuh anak ini kan mau saya jual. Nah, nantinya dia nggak akan tahu kelakuan ibunya. Saya mohon, Pak. Jangan ambil anak saya, Pak. Hah? Jangan ambil anak saya, Pak. Jangan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Asmila. Bisa. Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa. Ya Allah. Bisa. Bisa. Bawa kamu. Lepaskan dia. Bawa. Pikir. Jangan ikut campur kamu. Jangan ikut campur. Pikir kamu. Ibu. Mbak, ini Mbak. Ayo. Cepat, sama mobil. Semprol, awas. Nanti tak balas kamu. Mas Fahmi, sekali lagi saya benar-benar berterima kasih sama Mas Fahmi sudah membantu kami lagi. Izinkan saya turun di sini, Mas Fahmi. Segala sesuatunya harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Kita harus usaha, Mbak. Dan salah satunya adalah membawa Bila ke rumah sakit. Mohon maaf, Mas. Tapi Mas mau bayar dengan apa? Orang tua Mas aja tidak mengizinkan untuk itu. Kalau perlu, mobil ini akan saya jaminkan. Tidak, Mas. Saya tidak mau Mas berantem lagi dengan Pak Kiai. Saya mohon, Mas, turunkan saya berserta anak-anak saya di sini, Mas. Mbak nggak usah khawatir. Ini mobil saya. Ini hadiah dari paman saya ketika saya dapat beasiswa ke Kairo. Tidak, Mas. Saya mohon, Mas. Mbak, ini bukan masalah Abi atau siapapun, tapi ini adalah tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai Muslim, apabila ada yang membutuhkan pertolongan, saya mampu, tapi saya tidak memberikan pertolongan, berarti saya berdosa. Iya, saya ngerti, Mas. Tapi kan ini hubungan antara orang tua dan anak, Mas. Lalu Mbak dan anak-anak mau kemana? Daripada Mbak memaksakan pergi yang entah kemana tujuannya, lebih baik Mbak ikut saya. Kita cari tempat yang aman, saya belikan makanan, kemudian kita bawa Bila ke rumah sakit. Saya khawatir nanti tidak cuma Bila yang sakit, tapi Mbak dan Nisa juga ikut sakit. Tapi Mas... Mbak, percaya sama saya. Ya. Ayo Mbak.
Itu dia Mbak tempatnya. Tempat apa itu, Mas? Dulu waktu masih kecil, tempat peristirahatan pekerja karet. Ternyata tempatnya masih ada. Ini sayang, yuk pelan-pelan. Oh, rupanya mereka mencari tempat untuk berzinah ya. Laporkan ke polisi. Pelan-pelan, Mas. Mbak, saya mau cari makanan dulu. Jadi Mbak dan anak-anak tunggu di sini sebentar. Terima kasih ya, Mas. Mila, alhamdulillah kamu sudah sadar ya, Nak ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mbak, sepertinya kita harus ke rumah sakit sekarang. Kita nggak punya banyak waktu. Tapi Mas... Mbak, sudahlah. Percaya sama saya. Ayo. Ayo. Ah, ini. Mereka ini berzina lagi. Sudah jelas-jelas saya melihat seharian mereka ada di gubuk ini. Ini tidak bisa kita biarkan. Harus diadili. Bisa merusak nama baik kampung kita dan pesantren. Betul? Betul nggak? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, kami tidak seburuk yang kalian pikir. Allah, jangan dengarkan mereka. Sengaja mereka ini mencari tempat ini. Karena apa? Di pesantren kan nggak bisa berzina. Iya toh? Sudah. Wes, sekarang juga usir mereka dari kampung ini. Ayo usir mereka dari kampung kita. Ayo usir mereka. Tunggu. Dengarkan saya dulu, Pak. Nggak ada yang perlu dijelaskan, ya. Kamu sudah 2 kali kepergok bersama janda kotor ini. Iya, Fahmi. Walaupun kamu anak kiai dan lulusan dari Kairo, belum tentu imanmu kuat menghadapi wanita. Pak, kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya cuma mau membantu dia. Bohong. Nah, seret mereka keluar sampai di batas desa. Ayo, lakukan. Tarik, patung. Tarik, Mbak. Tarik. Demi Allah kita tidak seburuk yang Mama pikir. Apa kalian semua tidak punya hati nurani? Hah? Anak ini sakit. Kalian lihat sendiri. Hah? Dia muntah darah, saya tidak bohong. Itu hanya alasan kamu, Fahmi. Saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak ini kan jatuh waktu kamu mencari tempat sembunyi di sini. Udah, jangan banyak alasan kamu. Jangan membohongi kami lagi. Akal bulusmu sudah ketahuan. Kamu itu adalah seorang yang hidung belang, yang berkedok sebagai anak kiai. Gak lebih. Astagfirullahaladzim. Bapak sudah keterlaluan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dengarkan dia. Dia ini provokator. Wa fitnatu akbaru minal qatli. Dosa memfitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Reo, Fahmi. Rakyat tuh udah nggak percaya sama kamu. Saya nggak fitnah. Saya melihat mereka ini berzina kok. Astagfirullahaladzim. Tutup mulutmu. Om Fahmi, Ibu berdarah. Mbak Alima, Mbak. Ibu! Subhanallah, aku mencintai. Ini untuk persiapan pernikahan mereka nanti. Anggap saja ini mahar dari Fahmi. Alhamdulillah, syukurlah.
Bagaimana kondisi Mbak Halimah dan juga Bilal? Alhamdulillah, bayi yang ada dalam kandungannya selamat. Astagfirullahaladzim. Kamu keterlaluan, Fahmi. Kamu telah mengotori desa kami. Kamu harus bertanggung jawab. Mencintai